biasa lah Pak. Kalau sudah bicara uang itu kalau ada yang sudah lepas dan membayar pemerintah kota, itu mau masuk dana aspirasi. Tidak, saya main-main. Jangan catat, ada wartawan itu. Nanti wartawan catat saya. Dan tapi saya mau melihat dulu lah Pak, pemetaan itu dulu ya. Nanti sambil saya perdalam maksudnya yang di lain. Tapi saya bersyukur kepada teman-teman BKPSDM karena dari awal saya itu juga cukup riskan saya lihat keputusan ketika mau penghentian honor di tahun 2023 Oktober. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman BKPSDM yang terus mengawal ini dan kita berdoa lah mudah-mudahan teman-teman yang sudah masuk di database tadi sekitar 1774 itu kan 174 kalau saya lihat dari data yang sudah diinput ke dalam database. Nah saya tidak tahu dari 763 dari 824 ini apakah itu di luar yang 1774 itu gitu, yang sudah diinput itu kan maksudnya kalau nanti dia mau dikurangi lagi dari 800 itu mungkin tinggal berapa? Tinggal 900 sekian aja yang ada di database itu yang belum terakomodir ya. Mudah-mudahan ini akan terus kita kawal bersama-sama, khususnya Komisi 2 kami concern sekali untuk mengawal ini karena kita tidak mau teman-teman ini kehilangan pekerjaannya karena itu akan menjadi chaos masyarakat. Mungkin itu komentar saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman BKPSDM. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan diskusi dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan catatan tidak ada penambahan, tidak ada. Memang di surat M4 RB itu dilarang keras lagi untuk menambah. Memang kebijakan kita sesuai dengan edaran Pak Wali itu yang boleh berganti itu hanya tenaga cleaning service, supir, dan penjaga malam. Untuk tenaga administrasi kalau dia berhenti tidak boleh diganti. Jadi itu akan mengurangi jumlah 2.856 ini. Kalau ada yang berhenti itu. Tapi kalau supir, penjaga malam, cleaning service boleh ditambah, boleh diganti, tapi tidak boleh nambah lagi. Itu yang pertama. Kemudian untuk outsourcing tadi disinggung oleh Pak Idul bahwa sementara ini yang 2.856 ini termasuk supir di situ, termasuk cleaning service di situ, ini seluruh ya, tidak membedakan, tidak mengklasifikasikan dia guru, dinkes dan sebagainya, ini keseluruhan maupun supir maupun cleaning service ya masuk di dalam angka 2856 ini. Nah, kami sudah melakukan istilahnya perjanjian kerja atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah ini setiap 6 bulan sekali kita perpanjang kontrak. Nah Januari sampai Juni, kemudian kita perpanjang di bulan Juli sampai Desember. Kalau dia diperpanjang lagi di bulan Januari tahun berikutnya. Ini di dalam perjanjian ini kita menyebutkan bahwa perjanjian atau perikatan ini antara pekerja sama pemberi kerja. Nah, pemberi kerja kita adalah pemerintah kota yang tersebar di OPD. Yang di BKD hanya 470, selebihnya yang ada di 7 OPD, yaitu 2.386. Jadi kita tidak menggunakan pihak ketiga karena ini perjanjian antar waktu tertentu, perjanjian antara pekerja sama pemberi kerja. Jadi tidak harus melalui pihak ketiga karena yang sudah berjalan selama ini seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditambahkan? Silakan Pak Ipa menambahkan sedikit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak, saya sampaikan berkaitan dengan Pak data honor yang sejumlah 1.124 orang itu. Barangkali kalau untuk di data sekarang itu mungkin akan berubah karena ada yang berhenti.
Jadi data yang terrekrut itu baru guru dan kesehatan, Pak. Tahun 2021 itu kita merekrut D3K guru sebanyak 3 orang. Kemudian tahun 2022 kita merekrut guru sebanyak 55 orang, 56 sebenarnya, tapi karena meninggal dunia sehingga 55 orang. Kemudian tahun 2023 ini kita merekrut guru ada 671 dan itu sudah disediakan oleh Kementerian dari kemarin, tinggal kita pelaksananya untuk tahun ini. Itu baru guru. Dan kesehatan itu tahun 2021 kita merekrut hanya guru saja. Kemudian tahun 2022 kita merekrut kesehatan itu sebenarnya ada 10, tapi ternyata hanya 6 orang yang lulus ya, sudah ditambah kepala nanti ada 4 orang yang tidak melamar. Kemudian tahun 2023 itu kita usulkan ada 92 orang. Itu baru guru dan kesehatan. Jadi untuk tenaga teknis lainnya sampai saat ini belum ada yang kita rekrut. Begitu. Jadi kalau untuk jumlahnya, Pak, jumlah yang ada di data kita yang sudah kita klasifikasi dari 1.174 orang itu kita klasifikasi guru ada 465 orang. Kenapa 465 orang? Itu yang memenuhi syarat. Sementara existing guru saat itu ada 637 orang existing. Enggak, Pak, yang existing saat itu pada saat pendataan itu existing guru tahun 2022 ya, itu ada 637 Pak. Tapi ternyata setelah dilakukan verifikasi yang memenuhi syarat itu hanya 465 orang. Sebenarnya 484 sebenarnya. Karena ada di luar situ. Di luar yang mengajar, kalau di luar yang mengajar. Jadi mereka harus kuliah dulu untuk bisa menjadi guru P3K. Kenapa kok jumlahnya tidak sama dengan dengan yang ada saat itu? Kalau kita mengikuti sesuai data yang ada sejumlah hanya 485, itu akan kekurangan guru, Pak, kita. Akan kekurangan guru, sehingga data existing itu kita masukkan juga. Ini kebijakan awal juga, jangan sampai kita kekurangan guru sehingga data yang kita usulkan melebihi dari data yang ada. 637 menjadi 671 itu karena sesuai dengan informasi dari Dinas Pendidikan kemarin itu ada formasi yang kosong sehingga harus diisi. Kemudian ada yang sudah pensiun sehingga ada penambahan ada 34 orang, jadi total 671. Total 671. Jadi kita usulkan sudah. Jadi kalau tidak ada perubahan, tidak ada pindahnya, tidak ada guru yang pindah dan dihitung sudah pensiun, itu akan terpenuhi, Pak, guru. Sudah dihitung dari Dinas Pendidikan Kementerian. Jadi itu kalau di Dinas Kesehatan untuk tenaga kesehatan itu ada 92 orang, sementara yang ada. Nah, untuk tenaga kesehatan itu ada 68 orang, 8 dokter, 60 tenaga non dokter. Kenapa kita usulkan ada 92? Karena existing yang ada itu ada 92 orang berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Pak. Sehingga untuk pengadaan tenaga kesehatan itu sudah terpenuhi dan sudah cukup. Dan sekarang yang kita pikirkan adalah tenaga non SN saat ini belum kita sentuh. Dan kalau untuk saat ini kita melakukan usulan, kemungkinan tidak bisa karena informasi sudah ditutup. Tinggal nanti tahun ke depan dan kebijakan dari pemerintah kota dan bersama-sama Bapak Dewan untuk bisa melakukan bagaimana solusinya untuk yang sisa ada 621 orang itu. Sementara untuk formasi yang ada P3K ini kita hanya mengutamakan yang tenaga lulusan S1, Pak, sebenarnya yang kita utamakan S1. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga SLTA, tapi itu perlu kajian barangkali ya untuk SLTA karena selama ini untuk yang kita
ditambahkan dalam jabatan fungsional itu adalah S1. Jadi barangkali untuk apa namanya tenaga kerja lainnya tetap kita berikan, tetapi untuk saat ini kemungkinan tidak dilanjutkan dan sudah ditutup sehingga untuk tahun 2024 karena sesuai dengan Permen PAN 5021 ya, nomor 51 itu sudah ada kelonggaran. Kemarin kan aku ya berdasarkan masukan dari berdasarkan masukan dari ya dan aspirasi dari berbagai pihak sehingga Kemenpan RI memberikan kebijakan untuk tidak melakukan PHK massal gitu kan, sehingga masih bisa diperhitungkan untuk kedepannya sehingga sampai berapa tahun tenaga non ASN ini bisa dijadikan tenaga P3K karena nanti tidak ada namanya non ASN tapi ada P3K dan PNS. Itu Pak Bagus minta yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.